بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara tanda-tanda hati yang sehat ya, dan cinta kepada Robnya ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, hati itu seperti periuk ya, sedangkan lisannya adalah sebagai gayungnya. Apabila lisan ini mengeluarkan yang manis atau yang pahit ya dari dalam hati ya. Jadi kalau misalkan lisan ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis, yang bermanfaat begitu ya, maka itu menunjukkan bahwasanya hati itu dipenuhi dengan perasaan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, lisannya ini ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang bermanfaat ya, seperti berzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dia bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya, dan dia melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Perkataannya itu adalah perkataan-perkataan yang baik ya, yang bermanfaat ya, seperti itu. Tetapi apabila hati ini dipenuhi dengan hal-hal yang lain ya, seperti kekufuran ya, kefasikan, durhaka ya, maka lisan ini ya keluar ya, tergerak lisan ini untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik ya, seperti memfitnah, mengadu domba, ghibah, berkata keji dan lain sebagainya. Itu apabila hatinya ya itu sudah rusak ya, terpenuhi hal-hal yang tidak baik ya, seperti kefasikan, kedurhakaan dan lain sebagainya ya. Ya persis ya, seperti gayung ini kalau dia mengambil sesuatu, kalau misalkan periuknya ini air yang putih jernih ya, yang dikeluarkan adalah, yang diambil itu adalah sesuatu yang baik ya, yang putih, yang jernih. Tapi kalau periuknya ini berisi air yang kotor, gayungnya ini juga akan mengeluarkan sesuatu yang kotor. Nah, begitulah keadaan hati manusia ya, sehingga ya orang yang hatinya baik ya, yang keluar dari lisannya itu adalah perkataan-perkataan yang baik ya, perkataan-perkataan yang bermanfaat ya, seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ya, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekejap pun ya. Jadi ini perkataan dari sebagian ulama ya. Jadi orang itu kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak terlalu gembira dengan kesenangan dunia itu ya. Dan dia akan selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Misalkan dia mendapatkan kenikmatan dunia, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terlalu bergembira, ya. Tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam kesenangannya di dalam mendapatkan dunia tadi itu. Dan dia selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang mengatakan orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang hatinya melanglang buana dan banyak berzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia meraih keridhaan Allah ya. Jadi orang yang hatinya sehat itu ya, dia cinta kepada Allah, maka hatinya itu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadangkala dia ini istighfar kepada Allah ya. Mungkin dia ini kemudian bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Jadi lisannya basah dengan zikrullah ya. Ini ciri hati yang sehat ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa syariat Islam itu sudah banyak ya, sangat banyak sekali. Maka dia minta nasihat kepada Rasulullah SAW apa yang harus dia lakukan.
hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, seperti mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menunjukkan orang yang tersesat di jalan, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, ya, memberikan rukhsah, ya, kepada seseorang untuk berbuka, untuk mengqashar salatnya, misalkan kalau dia dalam safar atau ada aktivitas lain, ya, yang menyebabkan dia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan untuk berbuka puasa atau mengqashar salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 45, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 45. Ya. Jadi ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kaum muslimin kan biasanya melakukan safar, perjalanan yang sangat jauh, ya, sehingga dia boleh meringkas salatnya, dia boleh untuk berbuka puasa, ya. Kemudian ketika mereka ini, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan-keringanan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka ini banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mereka ini beruntung, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis, ya, beliau telah menyatakan, ya, kita, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mendahului al-mufarridun, ya. Al-mufarridun itu adalah orang-orang yang menyendiri, ya, dalam beribadah, ya. Telah mendahului al-mufarridun, yaitu orang-orang yang menyendiri dalam beribadah. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, ciri hati yang sehat ini adalah pemiliknya senantiasa aktif, ya, sehingga dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepadanya. Orang kalau hatinya sehat, ya, dia aktif, ya, melakukan ikhtiar, usaha maksimal, ya. Kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, hasilnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu yang bermanfaat, ya, berdoa. Kemudian dia ikhtiar, ya, secara maksimal, ya. Kemudian setelah itu sudah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya baik, dia adalah senantiasa aktif, tidak pasrah, tidak pasif begitu, ya. Tidak malas begitu, ya. Tapi dia aktif, ya, untuk melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan, ya, seperti itu. Sebagaimana orang yang dimabuk cinta yang bergantung kepada kekasihnya, maka tidak ada kehidupan, keberuntungan, kenikmatan dan kesenangan baginya kecuali dengan keridhaan, kedekatan dan kasih sayangnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang sudah dia ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan mendapatkan apa? Kebahagiaan, kesenangan, ya, kegembiraan. Itu kalau dia mendapatkan apa? Dia bisa berbuat baik kepada yang dicintainya, ya. Ketika seorang ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan senang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, suruh bayar zakat, dia akan keluarkan zakat. Pokoknya menyenangkan siapa yang dia cintai, ya. Dia ingin menggembirakan, menyenangkan yang dicintainya, ya. Nah, begitu pula orang-orang yang beriman, ya.
Dia ini apa? Seperti orang yang dimabuk cinta. Ya. Dimabuk cinta sehingga dia ini bergantung kepada kekasihnya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak merasakan adanya keberuntungan, kenikmatan, kesenangan baginya kecuali dengan apa? Yaitu dia mengabdi kepada yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti panjenengan kalau mencintai sesuatu, seseorang misalkan, itu kan disuruh apa saja mau untuk menyenangkan yang kita cintai. Jenengan kalau cinta sama cucunya minta apa saja, misalkan dia nangis misalkan, ya, dia minta sesuatu, namanya kakek itu ingin berusaha menyenangkan cucunya tadi itu. Mau meskipun dia harus harus keluar malam, harus mencari untuk menyenangkan. Begitulah orang yang beriman nih, dia itu ingin apa? Mendapatkan apa istilahnya ya, kesenangan, dan kesenangannya itu adalah ketika dia ini bisa menyenangkan ya atau menggembirakan ya yang dicintainya. Allah senang kalau kita ini melaksanakan sholat, Allah senang kalau kita baca Quran, kalau kita berzikir, kalau kita nolong orang. Allah senang kalau kita silaturahim, menjenguk orang sakit, berkunjung kepada orang tua dan sebagainya. Semua yang disenangi orang yang dicintai, dia berusaha untuk melaksanakannya. Nah, itu cirinya bahwasanya orang tersebut hatinya itu sehat ya. Dengannya dia merasakan tenang kepadanya, dia mendapatkan ketenangan kepadanya dan dia berlindung kepadanya. Dengannya ia bahagia, kepadanya dia pasrah, dengannya dia berpegang dan kepadanya dia berharap. Dan kepadanya dia takut. Jadi takutnya itu adalah takut menyakiti, membuat murka yang dicintai, yaitu Allah SWT. Orang beriman itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah SWT. Takut kalau Allah murka kepadanya. Itu yang paling ditakuti orang beriman. Ya. Takut kepada Allah. Takut dengan azabnya Allah SWT. Ya. Senangnya juga begitu. Kebahagiaan orang beriman itu bahagia ketika dia ini menunaikan perintahnya Allah SWT. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah kebahagiaan dalam diri orang-orang yang beriman. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang beriman itu aktif, ya, aktif beraktivitas, beramal soleh. Ya. Makanya para ulama dulu mungkin ada yang setelah mengajar, dia setelah sholat subuh dia berzikir, setelah berzikir dia sampai duha, sholat duha, setelah itu dia mengajar, setelah mengajar mungkin dia ini sampai agak menjelang duhur, dia tidur sebentar, qailullah, setelah itu dia bangun, sholat duhur, setelah sholat duhur dia ngajar lagi, setelah itu dia seterusnya berputar terus. Mungkin silaturahim, mungkin menjenguk orang yang sakit, mungkin dia ini berjihad. Semuanya ya dia lakukan itu karena dia ingin waktunya bermanfaat dengan maksimal dan dia ingin betul-betul mengabdikan dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana supaya Allah itu senang sama dia? Allah senang apa saja, maka dia berusaha untuk mengikuti perintahnya, menjauhi larangan